Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Rabatul Hayat dengan NIM 1911 30 60 50 dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 2 semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi tentang perkembangan pendidikan dunia Islam, yaitu pengembangan silabus PAI di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah. Laporan ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Nurwati MPD. Adapun isi laporan saya, yang pertama ada profil sekolah, yang kedua ada pengertian silabus, yang ketiga ada komponen silabus, dan yang keempat ada prosedur pengembangan silabus. Yang pertama, profil sekolah. Saya memilih sekolah MI Asyauqi untuk melakukan observasi. MI Asyauqi merupakan salah satu dari beberapa sekolah dasar yang berbasis pendidikan madrasah yang ada di Kecamatan Tenggarong. MI Asyauqi merupakan madrasah ibtidaiyah swasta yang didirikan pada tahun 2011. MI Asyauqi beralamat di Jalan Betutu, RT 43 nomor 1 Kelurahan Melayu Tenggarong. Adapun akreditasi MI Asyauqi sekarang adalah B. Kepala Sekolah MI Asyauqi bernama Ibu Iip Syarifah SPDI dan pimpinan yayasan bernama Ibu Hajah Milhatun. MI Asyauqi terdiri dari kelas 1 sampai kelas 6. Untuk kelas 1 terdiri dari lokal A sampai E, kelas 2 dari lokal A sampai E, kelas 3 dari lokal A sampai D, kelas 4 dari lokal A sampai E, kelas 5 dari lokal A sampai C, dan kelas 6 dari lokal A sampai C. Untuk setiap kelasnya terdiri antara 28, 29, bahkan 30 siswa. Dan untuk seluruh total siswa yang ada di MI Asyauqi kurang lebih 600 siswa. Untuk pengajar dan staf tata usaha atau staf TU terdiri kurang lebih dari 40 orang. Untuk mata pelajaran yang ada di sekolah MI Asyauqi sendiri, setiap seperti pada pelajaran umum terdiri dari mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, PPKN, dan PJOK. Sedangkan untuk pelajaran agama atau PAI terdiri dari mata pelajaran bahasa Arab, fikih, akidah akhlak, Quran hadis, SKI, tahfiz, dan KN-UAN. Di MI Asyauqi setiap paginya rutin dilakukan kegiatan amaliyah pagi, yaitu seperti kegiatan membaca Asmaul Husna, membaca juz 30, yaitu surah-surah pendek dari An-Naba sampai An-Nas. Setelah itu tilawati. Khusus untuk hari Jumat, kegiatan amaliyah pagi ditambah dengan kegiatan sholat duha berjamaah, dilanjutkan dengan membaca Yasin, tahlil, dan seterusnya. MI Asyauqi juga memiliki beberapa kegiatan ekstrakurikuler seperti Hapsi, Dacil atau Dai Cilik, Pramuka, Tata Boga, Karate, dan Tari. Selanjutnya, pengertian silabus. Silabus berasal dari bahasa Latin silabus, yang berarti daftar, tulisan, ikhtisar, ringkasan, atau isi buku. Silabus menurut Sanjaya adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Selanjutnya, komponen silabus. Adapun komponen silabus, ada yang pertama ada identitas mata pelajaran, yang kedua ada identitas sekolah, yang ketiga ada standar kompetensi, yang keempat ada kompetensi dasar, yang kelima ada indikator, yang keenam ada materi pokok atau pembelajaran, yang ketujuh ada kegiatan pembelajaran, yang kedelapan ada penilaian, yang kesembilan alokasi waktu, yang kesepuluh sumber belajar. Yang terakhir yaitu ada prosedur pengembangan silabus. Silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah
sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Silabus yang digunakan di MI Ashauqi selama berdiri ada dua, yaitu yang pertama ada silabus KTSP dan yang kedua ada silabus kurikulum 2013. Untuk silabus KTSP sendiri digunakan sejak MI Ashauqi didirikan, yaitu pada tahun 2011 sampai tahun 2017. Sedangkan untuk silabus kurikulum 2013 baru digunakan sejak 3 tahun belakangan ini, yaitu sejak tahun ajaran 2017 sampai sekarang. Silabus KTSP adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan, sekolah, atau madrasah. Silabus adalah uraian yang lebih rinci mengenai kompetensi dasar, materi standar, dan hasil belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik sehubungan dengan suatu mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran tertentu. Silabus kurikulum 2013 adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Adapun prosedur dalam pengembangan silabus untuk memperoleh silabus yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip-prinsip, diperlukan prosedur pengembangan silabus yang tepat. Prosedur pengembangan silabus yang disarankan yaitu melalui tahapan yang pertama ada perancangan atau desain, yang kedua ada validasi, yang ketiga ada pengesahan, yang keempat ada sosialisasi, dan yang kelima ada pelaksanaan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.